Noragami bercerita tentang dewa gembel bernama Yato. Di awal cerita diperlihatkan Yato tengah mengabulkan permintaan seorang gadis. Gadis itu sering dibully sama teman-temannya, sehingga memunculkan sosok Ayakashi atau siluman. Yato memanggil senjata sucinya yang bernama Hanki. Sambil mengucapkan sebuah mantra, Yato lalu melibas Ayakashi tersebut dengan cepat. Namun baru selesai membasmi Ayakashi senjata suci, Yato langsung minta resign. Alasannya karena Yato itu dewa gembel yang tidak punya kuil. Karena merasa kasihan, Yato pun melepaskan Hanki atau Tomone. Setelah itu Yato luntang-lantung kayak pengangguran. Ya sama kayak yang punya channel ini. Tak lama Yato mendapatkan sebuah permintaan. Setelah itu ada 3 gadis tengah melihat selebaran kucing hilang. Ada gadis bernama Iki Hiyori berpapasan dengan Yato. Hiyori sepertinya bisa melihat Yato dengan jelas. Saat dikira saling berpandang-pandangan, rupanya Yato menemukan kucing yang hilang. Yato asal ngejar kucing itu tanpa melihat sekitar. Karena melihat Yato hampir tertabrak bis, Hiyori dengan cepat menolongnya. Namun entah mengapa ada kejadian aneh. Roh Hiyori seakan terpisah dari tubuhnya. Setelah itu Hiyori tersadar di sebuah rumah sakit. Untungnya Hiyori hanya mengalami luka kecil saja. Namun karena masih lemas, Hiyori disuruh untuk beristirahat. Di malam hari suara-suara gaib terdengar dengan jelas oleh Hiyori. Lalu Hiyori dikejutkan oleh sosok Yato yang muncul tiba-tiba. Yato memperkenalkan dirinya adalah dewa. Namun Hiyori merasa tak pernah mendengar nama dewa Yatogami. Yato punya kebiasaan selalu menghayal akan menjadi dewa besar nantinya, bakal dipuja banyak orang, tapi itu masih mimpi aja. Setelah itu Yato langsung pergi. Beberapa hari setelahnya Hiyori masuk sekolah seperti biasa. Namun entah mengapa Hiyori merasa harus mencari orang yang waktu itu dia tolong. Hiyori berpikir jika menemukan kucing hilang yang ada di selebaran, mungkin dia bisa bertemu lagi dengan Yato. Sementara itu Yato masih nyari tuh kucing hilang. Akhirnya dia menemukan kucing hilang tersebut. Tetapi ada Ayakashi yang ikut menyerang Yato. Ayakashi itu berbentuk seperti katak. Yato berniat melawannya, tapi saat baru maju Yato baru ingat bahwa dia tak memiliki senjata suci. Untungnya Hiyori menolong Yato. Hiyori berniat melawan Ayakashi itu, tapi kakinya tertangkap. Sejenak Hiyori mengingat gerakan dari pemain Smackdown favoritnya. Namun serangan Hiyori masih belum bisa mengalahkan Ayakashi tersebut. Yato pun membawa Hiyori kabur. Kemudian Yato memberitahu bahwa roh Hiyori lepas dari badannya. Hiyori belum mati kok, hanya seperti orang tertidur saja. Yato pun mengembalikan kucing yang hilang ke pemiliknya. Lalu Yato menggendong Hiyori pulang. Setelah Hiyori sadar, Yato menjelaskan bahwa kondisi Hiyori terjebak di 2 alam, yaitu antara alam nyata dan alam setelah kematian. Hiyori meminta Yato untuk menyembuhkannya, tapi Yato meminta bayaran untuk itu. Kalau di Jepang untuk berdoa biasanya orang akan menyumbang uang sebesar 5 yen. Setelah menerima uang dari Hiyori, Yato pun berjanji akan menyembuhkannya. Ayakashi ada di mana saja, bersembunyi di balik bayang, terbang di langit, dan di atas pundak manusia. Mereka punya ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, tapi mereka semua adalah makhluk tanpa nyawa penghuni alam roh. Yang bisa melihat sosok mereka hanyalah binatang, bayi, dan kita yang berada di antara alam nyata dan alam roh. Seperti kasusnya Hiyori. Hiyori masih kesal karena Yato belum juga mengabulkan permohonannya. Namun bukannya cepat mengabulkan permohonan Hiyori, Yato malah sibuk menghayal lagi. Alasan Yato belum bisa menyembuhkan Hiyori karena saat ini dia tak memiliki senjata suci. Tapi Yato keburu dapat permintaan dari orang lain, kemudian langsung pergi.
Hiyori berpikir untuk mencarikan Yato senjata suci. Sementara itu Yato sedang memenuhi permohonan untuk membersihkan kamar mandi. Setelah selesai dengan permohonan bersih-bersih, Yato numpang tidur di kuil dewa lain. Tak lama Yato mendapatkan telepon dari Hiyori. Hiyori bilang bahwa dia menemukan senjata suci untuk Yato. Tapi itu adalah Ayakashi yang berbahaya. Yato dan Hiyori pun kabur sekencang-kencangnya. Untungnya Hiyori dengan wujud Ayakashinya bisa sedikit bertarung. Namun Yato menghentikan tindakan Hiyori. Tangan Yato tergigit oleh Ayakashi tersebut. Setelah berhasil lolos, Yato memberitahu bahwa ekor yang ada di tubuh Hiyori itu bukanlah ekor, tapi tali kehidupan yang menyambungkan raga dan jiwa Hiyori. Lalu Ayakashi masih terus mengejar mereka berdua. Saat berlari Yato melihat sebuah arwah di dekat kotak surat. Yato pun menghampiri arwah tersebut. Yato memulai sebuah ritual pemberian nama. Yato pun memberi nama senjata sucinya Seki. Wujud senjata suci Yato adalah pedang tanpa gagang. Sekilas Yato melihat ingatan arwah dari senjata sucinya. Entah kenapa Yato jadi diam, lalu Yato dilahap oleh Ayakashi. Dari dalam perut Ayakashi, Yato pun memusnahkan Ayakashi tersebut. Setelah itu Yato membasuh lukanya dengan air suci di kuil. Yato pun mengembalikan wujud Seki ke wujud aslinya. Nama arwah itu diberi nama Yukine oleh Yato. Saking gembelnya Yato hanya bisa memberi makan Yukine dengan ikan asin, itu juga diambil dari tong sampah. Dewa pengangguran ini benar-benar kerjaannya hanya keluyuran di kota, tidur di kuil dewa lain, mungut baju dari tempat sampah, bahkan enggak ada kerjaan. Yato pun mendapat makanan persembahan dari Hiyori, tapi Yukine menduga bahwa ini adalah pemerasan. Yato dan Yukine makan dengan lahapnya kayak orang enggak pernah makan sebulan. Setelah makan, Yukine dan Hiyori pun sedikit berbincang. Namun Yukine sedikit bernafsu ke Hiyori, dan itu membuat Yato kesakitan. Yato memberitahu kalau dewa dan senjata suci itu satu tubuh dan pikiran. Jadi Yato memperingati untuk tidak memikirkan hal-hal negatif. Kemudian Yato kembali lagi mendapatkan pekerjaan. Saat berteleport, Hiyori juga ikut terbawa oleh Yato. Tiba-tiba suasana berubah menjadi berkabut. Yato sudah dikepung oleh banyak orang. Lalu muncul sosok dewa pendidikan bernama Tenjin. Hiyori sangat senang bisa bertemu dengan dewa Tenjin. Bahkan sampai membanding-bandingkannya dengan Yato. Tenjin juga memamerkan senjata sucinya. Tenjin meminta Yato untuk membasmi Ayakashi. Lagian juga Yato lagi nganggurkan. Bahkan Tenjin meledek Yato dengan memberi uang 10.000 yen, dan menanyakan apa ada kembaliannya. Tenjin pun menyuruh senjata sucinya untuk menunjukkan tempat Ayakashi yang harus dibasmi. Tapi senjata suci itu adalah mantan senjata suci Yato yang bernama Tomone. Sekarang namanya adalah Mayu. Mayu pun membeberkan bahwa Yato adalah pengangguran dan gembel berpakaian olahraga yang ngaku-ngaku sebagai dewa. Yato dan Mayu berdebat layaknya sepasang kekasih yang lagi berantem. Hiyori bertanya ke Tenjin kenapa Ayakashi harus dimusnahkan. Tenjin menjelaskan jika ada kekacauan di antara manusia berarti kekacauan juga di surga. Mayu pun mengantar Yato ke tempat Ayakashi biasa muncul. Lokasinya berada di palang pintu kereta api. Sebelumnya ada seorang pelajar yang bunuh diri di daerah ini. Karena Ayakashi sudah merasuk ke jiwa manusia dan menuntun mereka untuk bunuh diri. Entah mengapa Yato jadi sedikit serius kali ini. Yato berkata jiwa yang berkeinginan untuk bunuh diri berarti sudah dirasuki oleh Ayakashi, bahkan tidak bisa menjadi senjata suci. Hiyori pun sedikit marah mendengar ucapan Yato. Hiyori pun pergi mencari Ayakashi itu sendirian. Hiyori pergi ke stasiun kereta dan menyerang sebuah Ayakashi yang nemplok di pundak seseorang. Namun seluruh Ayakashi di stasiun kereta muncul, lalu mendorong Hiyori ke jalur kereta.
Untungnya Yato muncul dan menyelamatkan Hiyori. Yato melihat Ayakashi yang menjadi targetnya. Yato pun dengan cepat memantrai senjata sucinya. Lalu dengan cepat menebas Ayakashi. Namun Yukine terlalu berlebihan menebasnya sehingga daerah sekitar menjadi rusak. Setelah pekerjaan selesai, Hiyori jadi sadar kenapa sikap Yato sebelumnya begitu. Yato hanya tak ingin ada manusia yang menyia-nyiakan kehidupannya apalagi di hadapan para senjata suci. Hiyori akhirnya mengerti kalau senjata suci adalah arwah yang masih ingin hidup. Yato mimpi bahwa dirinya sudah menjadi dewa yang dipuja banyak orang, namun itu semua hanya sebatas mimpi. Yukine pun menyadarkan Yato. Kemudian Yato mengajak Hiyori untuk pergi menemui seseorang. Lalu muncul seorang gadis yang sangat cantik, dia mengaku sebagai pacarnya Yato. Namun daripada disebut pacar, cewek itu seperti mesin ATM bagi Yato. Tak lama muncul om-om ganas menendang Yato. Nama gadis itu adalah Kofuku, dan om-om ganas itu adalah senjata sucinya yang bernama Daikoku. Kofuku pun sedikit tertarik dengan Hiyori. Daikoku pun meminta maaf soalnya tuannya sangat sableng. Kofuku sedikit memperingati Yukine, meski Yato terlihat seperti itu, tapi sebenarnya dia dewa yang menakutkan. Tak lama Yato muncul dan mengatakan bahwa ada pekerjaan lagi lalu mengajak Yukine pergi. Karena salah berteleport Yato jadi menyebabkan customernya jadi jatuh dari gedung. Yato pun menyusulnya dengan cepat. Setelah itu Yato mendengarkan sedikit curhatan pria itu. Pria bernama Urasawa, dia dulunya adalah karyawan di sebuah agensi periklanan. Waktu itu musim dingin, Urasawa bertemu dengan seorang gadis. Namun karena seumuran dengan Hiyori jadi pakai wajah Hiyori menceritakannya. Urasawa merasa ingin menolong gadis itu karena kabur dari rumah. Lalu mereka mulai pacaran dengan sangat bahagia. Tapi kondisi keuangan Urasawa mulai merosot karena pacaran dengan gadis itu. Dan di saat kencan juga sering terjadi kesialan yang tak terduga. Sampai akhirnya Urasawa jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Yato pun meminta Urasawa untuk memperlihatkan foto gadis itu. Ternyata gadis yang pacaran dengan Urasawa adalah Kofuku. Oh iya, Yato belum bilang Kofuku itu dewa apa ya? Kofuku adalah dewa kesialan. Kofuku hanyalah sebuah nama panggilan aja. Yato meminta Urasawa untuk melupakan Kofuku karena dewa kesialan sangat tidak bagus untuk manusia. Namun Urasawa tidak mau melupakannya. Yato yang kesal sedikit memberi nasihat dewa kepada Urasawa. Yato pun memulai aksinya untuk memotong ikatan Urasawa dan Kofuku. Setelah itu Yato pergi ke tempat Kofuku lagi untuk konfirmasi. Jelas Daikoku melarang Kofuku kemana-mana karena dia dewa kesialan, pasti bakal ada banyak bencana terjadi. Daikoku pun memberi uang sebagai permintaan maaf ke Yato. Hiyori pun kembali bertanya lagi soal Kofuku yang menyebut Yato itu dewa menakutkan. Hiyori mengira bahwa itu hanya gurauan Kofuku saja. Kofuku pun menegaskan bahwa itu adalah kebenaran. Yato dulu pernah membunuh senjata suci, dan dia juga merupakan dewa perang, jadi dia juga pernah membunuh manusia. Daikoku pun menjelaskan itu waktu dulu saat masih zaman bunuh-membunuh. Hiyori bertanya alasan Yato membawa dia ke tempat Kofuku. Yato berpesan kalau terjadi apa-apa denganku, pergilah ke tempat Kofuku. Yukine tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis berkimono. Gadis itu merupakan senjata suci juga. Namanya adalah Nora. Setelah itu Yato mengajarkan Yukine untuk membuat garis batas. Sebuah kemampuan yang hanya dimiliki oleh senjata suci. Hiyori mungkin hanya menganggap Yukine hanya anak kecil. Makanya Hiyori berniat membawa Yukine untuk ke rumahnya. Tapi jelas Yukine lebih memilih untuk ikut Hiyori. Tapi Yato tak menyerah begitu saja. Yato masuk ke rumah Hiyori bersama orang tuanya. Supaya Hiyori tidak marah ke Yato. Yato juga memberitahu sesuatu yang Yukine takuti. Yukine sangat takut dengan tempat gelap.
Saat malam hari Yukine pergi ke kamar Hiyori karena kamar yang dia pakai lampunya dimatikan. Hiyori pun dengan polosnya mengajak Yukine untuk tidur bareng. Karena hal tersebut Yukine menjadi semakin bernafsu, wajar Yukine itu laki-laki. Namun aksi Yukine dihentikan oleh Yato. Setelah itu Hiyori dan Yukine sedikit bertengkar, karena Yukine main ambil papan skateboard seenaknya saja. Hiyori jadi marah ke Yukine, sehingga Yukine pun pergi. Karena pergi Yukine tak sadar kalau hari sudah malam. Di tengah jalan Yukine bertemu dengan arwah anak kecil. Gadis kecil itu meminta Yukine menemaninya sampai mamanya datang. Yukine pun menemani arwah gadis itu, tapi karena Yukine mengucapkan sesuatu yang jahat gadis itu jadi menangis. Arwah gadis itu jadi didekati oleh Ayakashi. Yukine menggunakan garis batas untuk melindungi arwah gadis itu. Tapi arwah gadis itu sudah dirasuki oleh Ayakashi. Untungnya Yato datang, lalu menyelamatkan Yukine dan Hiyori. Yukine meminta Yato untuk menyelamatkan arwah gadis itu. Tapi Yato malah memantrai Yukin untuk memusnahkan Ayakashi tersebut. Tak ada cara lagi untuk menyelamatkan arwah gadis itu, jadi daripada dia menderita lebih baik dimusnahkan saja. Yato memaksakan Yukine sampai Yukine jadi sedikit trauma. Setelah kejadian itu Yukine menjadi murung. Yukine masih terbayang arwah gadis itu. Yukine jalan-jalan di mall untuk menenangkan diri. Tapi Yukine malah melakukan perbuatan dosa yang membuat Yato kesakitan. Ternyata Yukine mencuri sebuah papan skateboard. Yato memergokinya membawa papan skateboard. Yukine beralasan kalau Hiyori yang memberikannya. Yato bertanya ke Hiyori, apa benar kau yang membelikan ini? Hiyori pun mengaku memberikan itu. Padahal Yato tahu kalau Yukine berbohong. Tapi saat petang sudah datang, sosok wanita penunggang singa muncul. Wanita itu langsung menyerang Yato tanpa segan-segan. Wanita penunggang singa itu adalah Bishamon, dewa perang terkuat yang dikenal Yato. Dia sudah mengincar Yato dari dulu. Bishamon ingin balas dendam terhadap Yato. Yato harus lari dari Bishamon. Setelah berhasil bersembunyi sesaat, Yato menjelaskan bahwa semua yang menempel pada Bishamon adalah senjata suci, bahkan singa itu juga senjata suci. Yato mau tak mau memang harus melawan Bishamon. Yato tertangkap oleh senjata Bishamon. Bishamon menggunakan senjata suci berbentuk pistol untuk menembak Yato. Yato untung bisa membelah peluru yang hampir mengenainya. Karena kondisi emosi Yukine tak stabil, Yato jadi kesusahan. Sementara itu Hiyori pergi ke tempat Kofuku untuk meminta bantuan. Hiyori juga menanyakan soal Yato yang dipanggil Dewa Bencana oleh Bishamon. Setelah dijelaskan sama Kofuku, Hiyori jadi mengerti kalau senjata suci yang Yato bunuh adalah milik Bishamon. Kofuku bersedia membantu Hiyori untuk menolong Yato. Yato saat ini berada di hutan untuk istirahat sebentar. Namun itu hanya sebentar saja. Bishamon sudah datang sambil membawa senjata suci berbentuk pedang besar. Bishamon sudah benar-benar dendam terhadap Yato. Namun baru ingin bertempur, Kofuku datang. Lalu merubah Daikoku menjadi senjata berbentuk kipas. Kemudian mengibaskan senjatanya ke tanah. Lubang angin dari neraka terbuka. Banyak Ayakashi muncul dari neraka. Singa Bishamon menyergap Yato yang sedang lengah. Namun Yato berhasil lolos dari singa tersebut. Bishamon sangat marah karena Yato melukai senjata sucinya. Untungnya Kazuma yang merupakan senjata suci Bishamon bisa mengendalikan tuannya. Karena Bishamon menghormati Kofuku, akhirnya Bishamon memutuskan untuk mundur. Akhirnya Yato bisa selamat berkat bantuan Hiyori lagi. Yato pun mulai bimbang memakai Yukine lagi. Sekian dulu, ditunggu kelanjutnya hanya di channel Wibu Akut.